Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada SMK Negeri 1 Segan. Selamat pagi Pak Yon. Selamat pagi. Kemudian selamat datang untuk Bapak Wirawan Yugiatno selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Mas dan Kerjasama Industri. Selamat pagi kepada Pak Wira. Selamat pagi. Dan selamat datang untuk siswa-siswi peserta PKL, pembekalan PKL untuk kelas 13 jurusan KGSP tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Rahmawati yang akan berlaku sebagai MC untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk acara pembekalan pada pagi hari ini. Yang pertama, link Google Meeting dibuka untuk peserta mulai pukul 8 dan peserta paling lambat sudah bergabung ke ruang Google Meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharap mengganti nama profil menggunakan nama lengkap. Yang ketiga, selama acara berlangsung, kami akan mematikan mikrofon peserta agar acara berjalan secara kondusif. Yang keempat, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan lisan pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Yang keenam, peserta wajib melakukan 2 kali presensi pada awal dan akhir acara sebagai bukti keikutsertaan pada acara pembekalan berikut. Untuk link presensi di awal acara sudah kami bagikan di kolom chat. Yang ketujuh, peserta mengenakan seragam OSIS dan tidak diperbolehkan memakai jaket, hoodie, ataupun sweater. Yang kedelapan, peserta tidak diperbolehkan menuliskan pada kolom komentar di luar konteks acara. Yang kesembilan, peserta tidak diperbolehkan makan selama acara, kecuali minum. Yang ke-10, peserta wajib meminta izin melalui kolom chat jika ada keperluan darurat saat sudah mengikuti pembekalan. Yang ke-11, peserta tidak hadir dengan izin wajib melampirkan surat izin yang ditandatangani orang tua dan mengirimkan foto bukti kegiatan yang menyebabkan peserta tidak hadir dalam acara ini. Dan yang terakhir, peserta yang tidak hadir tanpa izin wajib membuat karya tulis tentang praktik kerja lapangan dengan panjang minimal 1 halaman folio bergaris dengan ditulis tangan. Berikut tadi tata tertib untuk acara. Kami berharap siswa-siswi dapat mengikuti acara dengan baik sesuai dengan tata tertib yang sudah diberikan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Segan, Bapak Yon Fatkunal Huda. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Mas dan Kerjasama Industri Bapak Wirawan Yugiatno. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari Bapak Iwan Santosa, Direktur CV Duta Anggita. Acara yang keempat yaitu sosialisasi atau penjelasan mengenai pengisian jurnal oleh Bapak Rustam Aji. Acara yang kelima yaitu diskusi atau tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk memulai acara pagi hari ini, bagi yang muslim, kita bersama-sama mengucapkan basmalah, dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Yon Fatkunal Huda selaku Kepala SMK Negeri 1 Segan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo kepada Pak Yon. Silakan kepada Pak Yon. Ya, suara sudah bisa didengar? Sudah bisa, Pak. Ya. Bisa.
Sudah jelas ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Waka HKI, Pak Wirawan Yugiarto. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus AK KGSB dan segenap guru KGSB. Kemudian juga yang saya cintai dan saya banggakan pada anak-anakku, siswa-siswi kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan SMK Negeri 1 Seigan. Marilah sama-sama kita awali dengan mengucapkan dan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, dan kita sebagai makhluk Tuhan memang wajib memanjatkan syukur ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita dianugerahi kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam Zoom ini dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan, sehingga meskipun kita bertemu di dalam forum Zoom ini, kondisi kita memang betul-betul dalam keadaan yang sehat, yang tidak terlalu beresiko jika nanti kemudian kalian akan melanjutkan dengan kegiatan tatap muka. Baik, siswa yang berbahagia dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum pembekalan dan terlebih sebelum pelaksanaan PKL ini dilaksanakan, bahwa PKL itu merupakan satu pelengkap yang harusnya pada saat ini memiliki peran yang sangat strategis. Jadi PKL ini sifatnya adalah wajib karena ini adalah komponen dari pembelajaran yang harus kalian tempuh. Tidak ada yang bisa menggantikan PKL ini karena kebetulan memang itu bagian dari salah satu persyaratan ketika kalian nanti harus dinyatakan lulus atau tidak lulus. PKL itu apalagi di dalam situasi pandemi ini, di mana praktek di sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan cenderung tidak bisa dilaksanakan, maka PKL merupakan satu-satunya kesempatan bagi kalian untuk mengasah diri. Kompetensi yang harusnya dimiliki selama pembelajaran ini harus kita cari sendiri, harus kalian temukan sendiri di dalam proses PKL ini. Nah, saya berharap bahwa di dalam kegiatan PKL ini tidak hanya kegiatan yang sifatnya akademis saja, yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kalian semua bisa memahami kondisi pekerjaan, situasi dunia kerja, budaya kerja dan budaya industri. Itu harus betul-betul kalian pahami. Sehingga sebenarnya tolok ukur keberhasilan PKL ini bisa sangat mudah kita lakukan pengukuran, yaitu ketika sikap kerja kalian sudah berubah, ketika karakter kalian sudah lebih kuat, lebih lebih siap untuk terjun ke dunia kerja secara mental, maka sebenarnya proses PKL ini sudah berhasil. Adapun pengetahuan dan keterampilan, saat ini kita masih bisa menggunakan berbagai mode, diantaranya kalau kalian saat ini pakai Zoom meeting di dalam proses pembelajaran, tentu secara mandiri kalian juga bisa menggali informasi, mencari pengetahuan sendiri melalui media-media online. Jadi dalam hal pengetahuan dan keterampilan ini tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Nah, tetap semangat anak-anakku sekalian, bahwa ini adalah bagian terakhir dari cara kita menyentuh kalian supaya betul-betul menjadi calon-calon tenaga kerja konstruksi yang handal, calon-calon tenaga konstruksi yang bukan seperti tukang, bukan sebagai buruh, tetapi kalian betul-betul calon-calon tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi standar. Nah, ini yang dibutuhkan di dunia properti dan konstruksi.
bukan hanya sekedar keterampilan kalian memasang batu bata, memasang ajian dan sebagainya, memasang keramik, bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah bagaimana sikap kerja kalian terbentuk. Maka dari itu selama PKL tolong betul-betul kalian bina sisi kompetensi sisi karakter ini, ya, budaya kerja, budaya industri harus betul-betul kalian bentuk. Nah, kemudian setelah PKL, saya berharap betul-betul kalian juga siap untuk bisa mengikuti uji kompetensi yang akhirnya nanti akan membekali kalian dengan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di industri-industri konstruksi nasional, bukan hanya sebagai jangan sampai kalian memiliki gambaran bahwa lulusan KGSP hanya akan jadi tukang batu. Tidak, kalian adalah pekerja sektor konstruksi, di mana sektor konstruksi pada saat ini memang dan akan sampai ke beberapa tahun ke depan akan menjadi booming. Ya. Karena apa? Pemerintah punya proyek, kemudian tidak ada satu orang pun yang tidak butuh rumah. Artinya kebutuhan sektor konstruksi dan properti ini tidak akan pernah habis. Nah, mudah-mudahan kalian betul-betul bisa menempat diri kalian, sehingga kalian tidak hanya jadi tukang, berdoa dan berharap kalian bahkan jadi pemborong-pemborong yang handal, tidak hanya jadi pekerja, tapi juga bisa berwirausaha di bidang properti dan konstruksi. Saya kira itu pesan saya. Sekali lagi, tolong gunakan kesempatan PKL ini dengan sebaik-baiknya untuk membina mentalitas kalian, untuk membina, membentuk karakter budaya kerja kalian. Jadi setelah itu kalian betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk terjun di dunia kerja yang relevan. Selebihnya itu tolong tetap jaga keamanan, tetap jaga kesehatan. Yang terpenting adalah kesehatan itu. Nah, terima kasih untuk kepada Bapak Yon atas motivasi dan wejangan sedikit untuk siswa-siswi kami. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari WKS HKI yaitu Bapak Wirawan Yugiatno. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sekan, Bapak Yon Fathun Huda, SPD MN. Yang kami hormati Bapak Iwan Santosna dari CV Konstruksi dan Dutaan kita. Yang kami hormati segenap guru dari kompetensi keahlian KGSP, yang kami hormati segenap pengurus Pokja PKL Prakerin SMKN 1 Sekan, yang karena pembelajaran di pendidikan vokasi atau di tingkat kita yaitu SMK itu hanya akan tercapai jika dilaksanakan pembelajarannya pada lingkungan yang sesuai dengan tempat kerja sesungguhnya atau mirip dengan tempat kerja sesungguhnya. Anda tidak akan mendapatkan pengalaman kerja yang sebenarnya kalau Anda tidak pernah belajar pada lingkungan kerja yang sesungguhnya. Nah, karena itu ada pembelajaran dalam bentuk praktek kerja lapangannya. Kita ketahui bahwasanya memang di sekolah ya, baik itu masa biasa ataupun masa pandemi, itu kan sarana dan prasarananya tetap tidak akan pernah bisa sama 100% dengan yang ada di industri. Karena itu ada PKL. Nah, alhamdulillah kalian seharusnya sangat bersyukur dan sangat senang bahwasanya KGSP itu program pendidikannya 4 tahun, di mana ketika kita akan mengadakan PKL yang 6 bulan atau bahkan ini rencananya mau 1 tahun ya mungkin ya, itu akan sangat mudah bandingkan dengan kompetensi keahlian lain yang hanya 3 tahun masa belajarnya.
Nah, itu nanti kalau akan PKL itu biasanya kendalanya nanti di manajemen waktu dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Nah, karena itu kalian yang akan PKL besok 6 bulan atau mungkin nanti akan bahkan jadi 1 tahun itu selayaknya Anda senang sekali dan berbahagia dan berterima kasih. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, kita semua tahu bahwasanya masa ini adalah masa yang sulit bagi kita semua. Di mana mungkin kalian merasa ya, wah saya sekolah belum setahun lebih tidak pernah praktek di sekolah, kemudian tiba-tiba sekarang harus PKL. Bagaimana? Nah, oke, di sini kami di sini kami memberikan sedikit motivasi saja ya. Jangan khawatir ya, anak-anakku sekalian. Jadi walaupun kalian kemarin baru mungkin hanya 2 tahunan belajar di sekolah dan setahun ini kena efek pandemi kalian tidak bisa istilahnya praktek di sekolah. Tapi insya Allah bekal yang Anda peroleh di kelas 10 sama kelas 11 kemarin itu tetap bisa mencukupi. Nah, besok ketika kalian terjun ke PKL, apa yang sudah kalian pelajari di kelas 10 11 itu silahkan Anda kuati di situ ya. Sebenarnya kalau kita itu lulus dari sebuah institusi pendidikan, kemudian masuk ke dunia kerja, itu 80%, 90% pasti akan belajar hal yang baru. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala tadi, bahwasannya yang penting adalah sikap mental Anda. Ya. Jadi di dunia pendidikan sebelum Anda memasuki kerja, itu landasan yang paling penting untuk kita bentuk di dalam diri kita itu sebenarnya adalah sikap mental untuk bersikap profesional, siap bekerja, siap menerima tantangan, siap disiplin, siap patuh peraturan, seperti itu. Kalau masalah kompetensi yang ada di tempat kerja itu bisa kita pelajari sembari berjalannya waktu. Bahkan mungkin yang akan kita pelajari di pendidikan itu hanya dasar-dasarnya saja. Ketika kita ke tempat kerja sebenarnya, itu kadang alat-alatnya sudah beda ya. Alat-alatnya lebih canggih, alat-alatnya lebih bagus, lebih presisi daripada yang kita peroleh ketika kita di bangku sekolahnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita dalam tanda petik terpaksa merekonstruksi ya apa yang sudah ada di dalam kemampuan kita. Oh, dulu kalau di sekolah seperti ini, ternyata di tempat kerja kok alatnya jadi seperti ini. Ya, kita perlu merekonstruksi kompetensi kita. Ya, kita analogikan. Oh, jadinya saya harus menyesuaikan diri seperti ini. Jadi, pesan saya, jangan takut ya. Jangan takut karena Anda itu 1 tahun ini off pembelajaran, kemudian masuk langsung PKL. Jangan takut ya. Yang penting Anda punya semangat juang, kemudian disiplin, memperhatikan arahan, insya Allah bisa. Nah, pengalaman kakak kelas Anda itu juga kemarin juga terdampak pandemi, tetapi alhamdulillah mereka bisa tetap melalui PKL yang 6 bulan kemarin dengan berhasil. Itu ya, jadi itu yang pertama. Tentang yang penting Anda punya semangat juang untuk belajar, itu insya Allah itu sudah merupakan bekal yang mumpuni bagi Anda. Baik, kemudian yang kedua, anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, yang kedua, karena ini masih masa pandemi dan mungkin malah agak mengkhawatirkan, maka sebagaimana yang menjadi anjuran semua pihak ya, yaitu yang pertama adalah keselamatan Anda itu adalah yang utama. Ya. Keselamatan Anda, kesehatan Anda itu adalah yang utama. Jangan sampai Anda itu belajar atau belajar mendapatkan sesuatu atau bekerja mendapatkan sesuatu, tetapi Anda malah tidak selamat. Nah, ini prinsip yang keliru. Keselamatan dan kesehatan itu yang utama, yang pertama dulu. Nah, kemudian baru ketika Anda selamat, sehat, Anda mendapatkan imbal balik berupa kompetensi baru atau mungkin mendapatkan imbalan ya katakanlah berupa
kompensasi ya terhadap usaha Anda selama ini, seperti itu. Jadi pastikan sebagaimana yang kami edarkan kemarin dalam surat PDF yang kami edarkan kepada orang tua Anda, bahwasanya Anda sebelum berangkat itu pastikan Anda sehat, ya. Pastikan Anda sehat. Kemarin sudah kami tuliskan bahwasanya suhunya harus di bawah 37,5 ya. Kalau lebih dari itu atau mencapai itu ya Anda isolasi, istilahnya tidak usah berangkat aja, minta izin pada pembimbing baik yang di dunia industri, di tempat PKL maupun kepada pembimbing yang dari sekolah ya. Kemudian kemarin juga sudah kami tuliskan kalau mau berangkat sarapan dulu, kemudian nanti di jalan bagaimana, kemudian ketika di tempat PKL itu Anda harus bagaimana, pulang harus bagaimana, mandi dulu ya, pakaiannya dicuci yang sudah dipakai dan sebagainya. Itu adalah langkah pencegahan. Ya, pencegahan itu penting ya. Jadi sebelum insiden atau kecelakaan terjadi itu Anda sudah harus mencegah hal itu sebelum terjadi. Saya yakin ketika Anda belajar dulu di kelas 10 ya, ada K3RH ya, keselamatan dan kesehatan kerja, dan di lingkungan kerja itu pasti menjadi materi yang pertama kali diajarkan. Karena yaitu tadi keselamatan kesehatan itu yang paling utama bagi kita. Seperti itu. Ya, pastikan ya nanti seperti itu. Kemarin surat yang kami berikan kepada orang tua Anda, silahkan dibaca lagi poin-poinnya ya. Kemudian kemarin alhamdulillah sudah banyak yang juga yang mengumpulkan surat pernyataan diizinkan PKL oleh orang tua. Nah, itu nanti kita jadikan bukti, dokumentasi. Kalaupun nanti ada yang belum mengumpulkan, segeralah mengumpulkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan PKL ini dimulai dari pembekalan ini, kemudian nanti diakhiri dengan Anda mendapatkan sertifikat bukti Anda telah melaksanakan PKL. Nah, di sini sertifikat ini ada dua memang. Yang pertama yang diberikan oleh industri tempat Anda PKL. Ini ada yang mau memberikan dan ada juga yang tidak. Ya. Nah, ini alhamdulillah jika dari tempat industri itu ada yang memberikan, alhamdulillah bisa Anda jadikan sebagai dokumen tambahan bahwasanya Anda telah melakukan PKL, baik nanti itu berupa sertifikat maupun surat keterangan, itu silakan disimpan baik-baik. Kalaupun nanti dari industri itu tidak memberikan, nah kemudian kalau sertifikat itu sudah selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian diberikan kepada Anda, itu baru Anda dinyatakan telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan PKL ya. Jika belum mendapatkan tanda bukti sertifikat dari kami dari SMK, maka Anda belum dinyatakan sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan PKL. Karena itu pastikan Anda nanti sudah kami berikan jurnal. Yang pastikan jurnal itu nanti diisi, kemudian ada juga penilaian dari pembimbing di industri, itu silahkan dimintakan nilainya. Kemudian nilai itu nanti silahkan Anda inputkan di Google Form yang kita kelola. Nah, nanti dari inputan itu nanti akan kita buatkan daftar nilai di balik sertifikat tersebut. Baik, tampaknya itu saja dulu yang yang kami sampaikan. Nanti jika ada update informasi lainnya, tentu saja nanti akan kita teruskan ke pembimbing PKL dan nanti akan kami teruskan kepada Anda. Jadi ingat 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, nggak usah takut, pokoknya saja siap mental, siap mental yang positif, sikap profesional, disiplin. Kemudian yang kedua, utamakan kesehatan dan keselamatan Anda. Kemudian yang ketiga, silahkan nanti seluruh rangkaian kegiatan PKL ini Anda kerjakan, Anda laksanakan sampai Anda nanti mendapatkan sertifikat melaksanakan PKL. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Adapun ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen di sini. Baik, terima kasih kepada Pak Wirawan untuk motivasi dan semangat yang diberikan untuk siswa-siswi kelas 13 KGSP. Acara
Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Iwan Santosa dari CV Duta Anggita yang sudah bergabung di room Google Meeting kita pagi hari ini. Selamat pagi kepada Pak Iwan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, adik-adik semua. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Iwan Santosa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Iwan. Baik, sebelum saya mulai, apakah suara kami bisa diterima dengan jelas semuanya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Seigan. Mohon maaf, anak saya mau ikut gabung sebentar. Sebentar, Pak. Yang kami banggakan dan kami sayangi semuanya, adik-adik kelas 10 ini ya, Bu ya? Kelas 13, Pak. Oh, maaf, kelas 13 ya. Kelas 13 SMK Negeri 1 Seigan, adik-adik saya yang saya banggakan, semoga semuanya tanpa terkecuali sehat selalu, insya Allah dalam kondisi yang tidak menentu ini. Amin. Tentu sebagai awal kami mengajak semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Wirawan sudah memberikan satu catatan khusus dalam kondisi apapun kita harus selalu bersyukur dan selalu siap untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang siswa atau sebagai manusia, baik itu pribadi maupun sosial. Maka kondisi yang tidak tentu ini kami mengajak semuanya, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terjadi ini tidak lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi pendidikan kita memang sedang betul-betul diuji dengan kondisi ini. Namun kalau niat kita ikhlas, niat kita benar untuk mencari ilmu dimanapun, tidak harus luring, tidak harus ketemu muka, tapi dengan media seperti ini, insya Allah kalau niatnya baik, niatnya lurus untuk mencari ilmu, insya Allah kita semuanya akan diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Baik itu dewan gurunya atau baik itu siswa-siswanya. Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah yatayarji'a. Kalau kita mau mencari ilmu, kita diberikan pahala seperti orang-orang yang jihad fisabilillah sampai acara ini selesai, sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jadi itu harus menjadi motivasi buat adik-adikku semua, buat semuanya yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah saya, yaitu di SMK 1 Seigan, agar kita tetap harus semangat, tetap harus meluruskan niat untuk mencari ilmu dimanapun itu dan dengan media apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, agar majelis ini menjadi majelis yang penuh berkah, kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, adik-adik yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya, sebut saja saya Mas Iwan begitu. Saya salah satu pimpinan, atau saya menjadi pimpinan di Duta Group. Ada 2 perusahaan di tempat kami. Yang pertama CV Duta Anggita, itu bergerak di bidang jasa konsultan, kami sebagai komisaris di sana, dan yang satu CV Duta Konstruksi Indonesia, di mana di dalamnya kami menjadi pimpinan atau direktur perusahaan.
Dan perlu adik-adik ketahui, hanya sekedar info saja, bahwa Mas Iwan pernah menjadi seperti kalian, menjadi siswa yang juga akan PKL, dan dulu pernah PKL, dan juga alumni SMK Negeri 1 Segan. Jadi saya adalah kakak kelas kalian. Saya lulus di SMK Negeri 1 Segan tahun 98, ketika 2 tahun setelah gempa, tahun 2000, iya 96, iya betul 98, ya 98 saya lulus di SMK Negeri 1 Segan. Nah, sebagai pengantar itu saja, dan sekarang kita akan diskusi atau kita akan menyampaikan terkait dengan materi pembekalan anak-anak yang akan praktek kerja industri. Ini jurusannya di konstruksi gedung kalau tidak salah. Artinya kalau di konstruksi gedung itu sesuai dengan yang saya pimpin di perusahaan saya, yaitu di Duta Konstruksi Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, harapannya nanti ke depan adik-adik semuanya bisa menyerap apa yang Mas Iwan sampaikan, dan itu menjadi tambahan ilmu untuk nantinya kita bisa bersama-sama mencari ilmu di dunia industri sebagai bekal utama pengalaman kita, karena guru yang paling berharga adalah pengalaman. Nanti setelah kalian lulus, kalian punya gambaran dan punya wawasan di dunia kerja. Tadi laptop saya agak trouble, ini akan saya sampaikan presentasinya, tapi kalau tidak bisa nanti mohon bantuan dari Pak Wira atau Ibu guru yang lain sebentar. Ya, oke. Terima kasih Bu Guru. Adik-adik semua, ini sudah ditayangkan materi terkait dengan pembekalan praktek kerja lapangan SMK Negeri 1 Segan. Slide yang kedua. Tujuan dari pembekalan ini, adik-adik sekalian nanti akan mendapatkan pengetahuan, terutama terkait dengan etika ketika di tempat kerja. Etika ini terkait dengan karakter kita. Jadi Mas Iwan sangat berharap adik-adik sekalian nanti ketika masuk di dunia kerja, dunia industri, adik-adik itu membangun karakternya tidak hanya sebagai siswa, tapi sebagai karyawan di sebuah perusahaan begitu, sehingga saat melakukan kerja praktek atau bekerja di dunia industri, adik-adik kalian betul-betul dapat mempunyai karakter dan pola laku yang baik dan profesional. Jadi semangatnya untuk mengikuti praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri itu, adik-adik berusaha untuk bertransformasi sebagai seorang pelajar yang bekerja di sebuah perusahaan. Dua-duanya harus diperoleh, dua-duanya semangatnya harus mencoba digapai, yaitu belajar dan juga bekerja. Kalau dua-duanya itu menjadi semangat kalian, maka nanti akan mudah melakukan adaptasi, menumbuhkan karakter, dan juga mempunyai atau membangun etika kerja di sebuah perusahaan. Slide selanjutnya. Mohon
Maaf Bu Guru, slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Sudah, belum kelihatan. Ini udah di saya. Slide selanjutnya, Bu Guru. Enggak, bentar. Ya, yang ini, yang ketiga. Nah, adik-adik posisinya sekarang kalian itu sebagai siswa SMK. Yang sebelah kiri itu di saat kita masih kecil dari SD, SMP, itu kalian karakternya itu karakter atau mentalnya itu untuk dilayani. Tapi untuk yang ke SMK sampai dengan menghadapi dunia kerja, kalian itu harus mempunyai karakter melayani. Jadi sudah tidak sudah tidak lagi anak-anak SMK itu popo-popo dilayani begitu. Tapi kita harus mempunyai kemandirian, mempunyai kedisiplinan untuk kita turun tangan mengerjakan apa yang kita kerjakan sendiri. Jadi ini penting sekali ya, agar nanti ketika di dunia industri adik-adik itu tidak hanya sekedar menunggu saja, tapi adik-adik bisa mengambil peran untuk melakukan tahapan dari proses pekerjaan atau melayani dari sebuah pekerjaan. Kita melayani klien dan lain sebagainya. Kemudian slide selanjutnya, Bu Guru. Peluang kerja di jurusan KGSP, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan ini, karena ini di dunia konstruksi ini persis kalau jurusan saya dulu, zaman saya sekolah di SMK Segen itu jurusannya jurusan bangunan gedung. Hanya sekarang diganti atau berubah menjadi konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Nah, apa saja peluang usaha di sana dalam konteks swasta ya, dalam konteks swasta, qadarullah nanti kalau kalian lulus bisa kuliah dan di PNS, wallahu alam. Tapi konteksnya sama seperti basic saya sebagai swasta, kita bisa menjadi pelaksana lapangan, yaitu bertugas untuk memanajemen pekerjaan pembangunan agar sesuai dengan batasan waktu yang ditargetkan serta mampu mengontrol kualitas pekerjaan. Nah, ini tugas pelaksana lapangan, dan pelaksana lapangan itu bukan tugas yang sederhana, tapi tugas yang sangat berat karena dia sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan konstruksi untuk menyelesaikan misi, menyelesaikan kontrak pekerjaan. Sehingga pelaksana ini saya tulis nomor 1 karena memang ujung tombak semua perusahaan konstruksi itu ada di pelaksana. Nanti di bawahnya baru didukung oleh manajemen perusahaan yang baik begitu. Yang kedua, kalian juga bisa menjadi quality control dari sebuah proyek, yaitu bertugas mengontrol kualitas pekerjaan proyek. Jadi kalian mempunyai misi untuk membuat standar kualitas bangunan yang baik dalam sebuah perusahaan. Nah, tapi kalian harus mengetahui parameternya seperti apa. Nanti ketika kalian kerja, kalian akan mendapatkan namanya rincian pekerjaannya, ada bestek gambar kerjanya, ada rencana kerja dan syarat-syaratnya. Nah, kalian harus pelajari dokumen-dokumen tersebut ketika nanti ada di dunia kerja atau di dunia industri. Kemudian yang ketiga, kalian sebagai manajer proyek atau project manager bisa saja nanti lulus dari STM, kalian kemudian sekolah
melanjutkan ke D3 ataupun E1, kemudian nanti kalian mampu untuk menjadi manajer proyek begitu. Nah, kalian nanti akan mengendalikan semuanya. Kalian mampu mengestimasi pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam waktu berapa hari kalender, kemudian berapa orang yang harus saya kerahkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan lain sebagainya. Jadi distribusi material dan tenaga kerja yang simultan caranya bagaimana, maka ini semua bisa kalian bisa pelajari nanti di dunia usaha dan dunia industri. Tapi untuk meraih posisi sebagai manajer proyek, tentu ada beberapa pengalaman kerja yang harus kalian lakukan, yang harus kalian tempuh, dan juga mungkin secara akademis begitu ada butuh tambahan ilmu untuk bisa mendapatkan itu atau mendapatkan surat keterangan ahli sebagai seorang manajer proyek. Kemudian lulus dari STM kita bisa menjadi pengendali logistik. Ini penting sekali. Proyek itu nggak akan selesai kalau tidak punya pengendalian logistik yang bagus. Maka nanti kalian akan pelajari ini di dunia industri. Kemudian yang terakhir, kalian berprofesi sebagai seorang kontraktor ataupun pengembang, melakukan kontrak kerja baik itu pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan sebuah bangunan yang dipercayakan kepada kita. Peluang usaha di luar setelah nanti kalian lulus sangat banyak, sangat besar bahkan. Tinggal tadi itu kita meluruskan niat kita melakukan upaya-upaya konkret untuk bisa mewujudkan cita-cita kita lulus dari STM itu mau seperti apa. Kemudian slide selanjutnya. Skill 1 nggak akan saya pakai, jadi saya akan pakai skill 2 dan multimapnya doang ya. Di skill 2-nya kita pakai buat menghitung. Mohon pada adik-adik bisa mematikan, bisa mute mikrofonnya ya, karena ada audio yang masuk ke kita. Untuk menunjang semuanya yang tadi Mas Iwan sampaikan di awal, kita butuh satu etika kerja untuk bisa mewujudkan profesi-profesi yang tadi kita sampaikan di awal, karena besarnya peluang usaha di luar sana setelah kita lulus. Nah, etika kerja itu mengatur kita bersikap, mengatur kita bertindak, di lingkungan kita bekerja. Teman-teman kita pun juga support. Kita itu bisa berubah karakter ketika kita tidak mampu untuk menjaga karakter kita ketika berada di tengah teman-teman. Ada 4 orang yang punya karakter mungkin biasa atau agak selengean. Ada 1 orang yang punya karakter kuat dan punya disiplin kuat. Kalau kita berteman dan tidak bisa menjaga, maka yang 1 ini akan terbawa ke 4 tadi. Ya, yang 1 tadi, yang disiplin tadi, itu bisa terbawa oleh 4 teman tadi. Maka apa? Interpersonal skill ini pengaruhnya teman-teman juga berpengaruh. Maka kalau kalian masuk ke dunia kerja, nantinya pasti tidak sendiri. Ada 1, 2, 3 atau berapa teman. Berapapun orang, berapapun teman yang akan ikut dalam sebuah partnership pekerjaan kalian, harus bisa saling support, harus bisa saling dorong, harus bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau yang 1 kurang tertib, yang 1 agak selengean, maka yang 1 mengingatkan, ingat kita saat ini sebagai pelajar yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, kita membawa nama baik sekolah, kita membawa nama baik orang tua, dan kita pun juga membawa nama baik perusahaan di tempat kita bekerja. Lebih baik datang lebih awal daripada terlalu mepet dan akhirnya terlambat. Karena di sebuah perusahaan nanti akan ada pembimbingnya, dan pembimbing itu akan menilai tidak hanya kemampuan kalian, tapi juga kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka disiplin waktu itu akan menjadi salah satu kunci sukses dan tidaknya kalian ketika kalian melakukan praktek kerja industri. Kemudian setelah kalian masuk kerja tepat waktu, kalian harus membuat perencanaan kerja yang baik, yang efektif. Hari ini tugas dari pendamping, tugas dari
pendamping praktek kerja itu apa? Kalian susun rencana kerjanya, kalian buat schedule-nya, hari ini harus mencapai apa, nanti disusun ketika kalian sudah masuk ke perusahaan. Kemudian kalian harus memperhatikan apa namanya penampilan kalian, baju sudah dimasukkan atau belum, bersepatu atau belum, dan lain sebagainya. Itu penting sekali karena kerapian di tempat kerja itu juga bagian dari penilaian karakter yang akan dinilai oleh sebuah perusahaan terhadap kalian semua yang nanti akan kerja. Dan juga komunikasi ketika masuk kantor, kalau di sana Muslim, uluk salam, assalamualaikum, atau selamat pagi Pak, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang harus kita kita lakukan, kita kerjakan ketika kita memulai masuk kerja di sebuah perusahaan. Slide selanjutnya. Nah, orientasi dari perusahaan, jangan lupa merapikan semuanya. Ketika kalian di proyek, direksi kitnya kondisinya seperti apa, semuanya harus dirapikan. Masuk dalam keadaan rapi, pulang pun dalam keadaan rapi. Kemudian kalian lihat nanti dan perhatikan itu close down prosedurnya seperti apa. CDP ini kalau di beberapa project biasanya ditutup dengan berdoa dan lain sebagainya, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya, kemudian ada beberapa hal prosedur close down prosedur ini kalian harus ikuti itu. Nanti kalau kalian masuk, kalian pahami itu agar nanti bisa terbiasa dengan cara-cara kerja di perusahaan yang akan kita ikuti. Kemudian jangan lupa berpamitan kepada siapapun, baik itu pembimbing, baik itu mitra kerja, partner kerja, baik itu di kantor maupun di site project. Lanjut. Nah, ketika hari pertama, kemudian mulai kerja, kemudian pulang kerja, semua tertata sampai dengan mungkin 2, 3, 4, 5, atau 6 bulan kita bekerja, maka kita harus menyelesaikan semua tanggung jawab kita selama praktek kerja itu. Kita melakukan checklist, membuat laporan, kemudian checklist pekerjaan itu dibuat dengan sistem yang praktis, kemudian laporan yang disampaikan ke perusahaan menggunakan format yang baik. Nah, kuncinya di posisi ini kalian setiap harinya jangan menunda tugas. Jadi kalau selesai hari itu maka selesaikan. Dan ada target, kalau tidak selesai hari itu maka hari kedua harus selesaikan. Kenapa? Karena di kunci hari terakhir bekerja ini kalian hanya punya waktu sedikit untuk menyelesaikan laporan. Biasanya kalau di perusahaan kami hanya memberi waktu maksimal itu 1 minggu untuk menyelesaikan laporan. Nah, kalau kalian kerja praktek 6 bulan misalnya, atau 3 bulan misalnya, setiap harinya kalian tidak persiapkan untuk final reportnya, dan dikasih waktu 1 minggu, nggak akan bisa jadi. Maka target-target harian itu harus betul-betul adik-adik semua capai, agar ketika hari terakhir kita bekerja, 1 minggu diberi kesempatan untuk membuat laporan, kita mampu melaksanakan itu, dan on time, pekerjaan kita bisa kita selesaikan dengan baik, laporan pun bisa kita selesaikan dengan baik. Karena itu semua nanti akan menentukan penilaian dari kami selaku dunia industri untuk kita sampaikan kepada pihak sekolah. Lanjut, slide ke-12. Nah, selama jam kerja, kalian pertama harus disiplin, yang kedua semangat, jangan kelentrak-kelentruk dengan alasan apapun, karena begadang nonton bola, karena punya kesibukan lain dan lain sebagainya. Nggak boleh. Kita secapek apapun ketika masuk di sebuah perusahaan, ya
kita harus menunjukkan karakter semangat kita. Enggak, kalau di proyek pakai sepatu-sepatu yang safety. Ingat apa ini di back sebelah kiri ini saya pilih selamat. Tadi Pak Wira sudah ngendiko gitu toh. Saya pilih selamat. Nah, pakaian-pakaian yang dipakai di dunia kerja itu pakaian yang mendorong kita, mendukung kita untuk safety first, untuk selamat. Jadi kalau kalian pas di proyek, maka sesuaikan pakaian uniform kalian untuk keselamatan kalian, karena itu keselamatan yang paling utama. Kalau kalian mau misalnya ada di tempat PKL sedang melakukan proses pengecoran lantai 2, maka gunakan pakaian-pakaian yang apa namanya, yang disesuaikan, karena kesan profesional itu bisa dilihat secara physically, secara pakaian kita, secara pribadi kita itu seperti apa, orang sudah bisa melihat, oh ini profesional tidak. Bisa kalian bayangkan, kalian kerja di dunia kerja, kalian di lapangan, di project, kalian mungkin pas sedang ada proses pengecoran kok pakai sendal, itu nggak usah perlu dievaluasi, orang langsung bisa menilai bahwa si A itu, si Fulan itu sudah tidak profesional karena tidak mampu menempatkan diri dengan baik. Lanjut. Tuh, Mas Iwan sampai menuliskan secara rinci bagaimana rambut kita. Semuanya ini menunjukkan profesionalisme kita di lapangan. Apa iya di kontraktor, di perusahaan memperhatikan sampai sedetail itu? Sangat diperhatikan. Kami sudah 15 tahun lebih menjadi konsultan, menjadi wira swasta di bidang konstruksi. Kami tahu persis bagaimana membangun kepercayaan kepada orang dan menunjukkan sikap profesional yang betul-betul tinggi kepada pemberi kerja kita. Dari cara kita berpenampilan, dari cara kita berpakaian dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap diskusi pekerjaan yang akan diamanahkan kepada kita. Kalian bayangkan bagaimana orang akan mempercayai kalian ketika penampilannya nggak karu-karuan, kemudian pakaiannya compang-camping dan lain sebagainya, meskipun orang tidak bisa dilihat dari sudut pandang itu, tapi dalam proses pekerjaan, dalam proses hal terkait dengan pelayanan kepada orang, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus menomorsatukan penampilan, karena profesionalisme itu bisa dilihat dari cara berpenampilan kita di sebuah perusahaan ketika kita menangani pekerjaan. Lanjut. Nah, kita tentunya selain itu kita juga punya sikap dalam bekerja. Kita punya sikap yang benar, sikap yang jujur, sikap yang disiplin. Kemudian ketika rapat, ketika diskusi, ketika bekerja, diupayakan tidak merokok, diupayakan tidak sambil mengunyah permen karet. Jangan berbicara ketika sedang ada orang yang memberikan penjelasan. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian selalu menjaga kebersihan area pekerjaan, itu satu karakter yang harus betul-betul kalian tanamkan dan tumbuhkan di sebuah perusahaan. Kalau sebagai siswa yang kerja di sebuah perusahaan sudah membiasakan ini, kalian nanti lulus, kalian itu akan banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena punya karakter profesional yang bagus, punya sikap kerja yang baik. Jadi ini penting sekali. Dan kebiasaan seperti ini, kalau selalu kita laksanakan, kita keluar dari perusahaan pun, mau mandiri kayak, mau wira swasta sendiri, mau ikut perusahaan yang lebih besar, BUMN atau yang lain, kalian akan mudah diterima selain punya kemampuan dasar yang memang baik tentunya. Dilanjut, slide selanjutnya. Slide 15, bekerja secara profesional. Kalian harus mempunyai rencana kerja yang tepat, akurat, schedule yang
yang tersusun dengan rapi setiap harinya. Kemudian atasan punya target perusahaan, kalian perhatikan, si fulan kamu harus hari ini menyelesaikan ini, atasan memberikan arahan seperti itu, maka kalian harus perhatikan itu dan harus realisasikan itu. Kemudian runtutan cara kerjanya, misalnya kita mau ngecor plugback itu, kita cek backcastingnya seperti apa, perancangnya bagaimana, pengakunya bagaimana, skor-skornya bagaimana, tahapan itu semuanya diidentifikasi secara detail, pembesiannya bagaimana, cara sambungan kawatnya, tahu-tahunya sudah dipasang atau belum, pengecorannya nanti pakai molen atau tidak, kalau pakai molen alatnya apa, semuanya harus runtut, harus urut pekerjaannya, karena tidak bisa overlapping tidak bisa membuat bangunan itu harus runtut, harus urut sesuai dengan tahapannya. Jangan pasang keramik lantai, jangan dipasang dulu sebelum pekerjaan plafon selesai misalnya. Itu masalah sederhana, tapi kalau bisa runtut kita akan nyaman. Jangan masang plafon sebelum instalasi listrik selesai dikerjakan misalnya. Ini kita harus pahami semuanya. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi atau menerima instruksi dari atasan. Kita harus mempunyai karakter 5W plus 1H. Kapan, kemudian apa, when itu kapan, what itu apa, where itu di mana, who itu dengan siapa, why bagaimana kita mengerjakan itu, dan how bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Semuanya harus kita telaah cepat ketika kita mendapatkan perintah dari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan. Kalau belum paham, maka kita menanyakan kembali materinya. Mohon maaf Pak, yang ini bagaimana cara menyelesaikannya, atau yang ini seperti apa saya mulai kerjanya. Jangan kemudian belum paham atas instruksi itu, kita sudah langsung berlari, setelah sampai lokasi bingung mau ngapain, sing diperintahkan mau apa ya gitu. Jangan seperti itu, tapi kita betul-betul harus mencermati instruksi-instruksi itu sehingga yang kita laksanakan itu bisa sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Karena kalau kita mau seperti itu, maka nanti prosedurnya bisa kita susun dengan baik. Kemudian kita juga selalu cross check atas perintah yang dilakukan. Nanti outputnya pun juga akan luar biasa. Hasilnya pasti tidak akan mengecewakan kalau kita sangat jeli dalam mencermati instruksi dari pimpinan perusahaan kita. Slide selanjutnya. Nah, kemudian cara kita menyusun laporan atas instruksi yang diberikan. Setelah kita melaksanakan perintah, laporan itu disampaikan kepada orang yang memberi perintah. Terkadang kalau kita diperintah, pengalaman yang sudah pernah terjadi di perusahaan saya, itu memberikan laporannya dititipkan, entah itu kepada teman PKL atau entah itu kepada staf lain yang ada di perusahaan tersebut. Ini harus dikomunikasikan. Kalau bisa, laporan itu langsung disampaikan kepada yang memberi laporan, kecuali regulasi di perusahaan sudah ada instruksi, Dek, Mas, atau siapapun itu, setelah jadi laporannya, nanti bisa disampaikan ke administrasi mamanya, agar ditaruh di meja saya. Maka nggak masalah dititipkan, sampaikan ke administrasi. Tapi kalau tidak ada regulasi atau keputusan seperti itu, jangan menitipkan laporan kepada siapapun, kecuali kepada yang memberikan perintah langsung. Jadi sampaikan, Pak, ini laporan pekerjaan saya, langsung seperti itu. Itu cara membuat dan menyampaikan laporan, sangat profesional jika seperti itu. Laporan disusun secara sistematis, prosesnya bagaimana, pengambilan keputusannya seperti apa, langkah dan kesimpulan setelah kalian mengerjakan itu bagaimana, sampaikan dengan runtut dan baik kepada orang yang memberikan perintah kepada kita. Lanjut.
Nah, terkadang orang itu bukan tidaknya terkadang, tapi yang menjadi sunatullah kita selaku manusia, kita itu kerja pasti tidak bisa sempurna, karena karakter manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, seringnya berbuat kekeliruan, itu karakter manusia. Maka kalau kita berbuat salah, pasti akan ada peringatan atau teguran yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita berbuat salah ketika belajar bekerja di dunia usaha atau dunia industri, kalian harus bijak dalam mensikapi teguran atau peringatan yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan itu biasanya memberikan peringatan, memberikan teguran itu bukan karena benci kepada adik-adik, bukan, tapi justru karena kelewat sayang. Kami itu diamanai oleh sekolah secara resmi menyerahkan kalian kepada kami, itu utuh, ya karakternya, ya kami harus membina kalian dan lain sebagainya. Maka teguran dan peringatan yang kita berikan itu dalam rangka kami perusahaan itu mengemban amanah dari sekolah. Maka kalian harus bijak menerima setiap teguran ataupun peringatan yang diberikan oleh perusahaan. Jangan sampai kalian mudah tersinggung, jangan sampai kalian mutungan ketika ada yang berbuat salah, ditegur gitu terus pramlebu PKL, terus absen dengan berbagai macam dalih dan alasan. Jangan sampai itu terjadi, adik-adikku semuanya. Kalian jawab setiap teguran dan peringatan itu dengan baik, Pak, atau injih, Pak, siap, Pak, kami siap memperbaiki dan melaksanakan. Kemudian kalau ditegur, jangan melempar kesalahan kepada teman. Misalnya ada 4 orang, ada 1 atau 2 yang berbuat salah. Nah, 2 teman yang lain, saya cuma ikut-ikut kok, Pak, yang marahi ini misalnya, jangan seperti itu. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Pokoknya jangan sekali-kali melempar kesalahan kepada teman kerja atau satu rombongan PKL. Jangan, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita memang salah, sebaiknya mengaku, baik, Pak, saya salah, saya siap ditegur atau mendapatkan peringatan dari perusahaan. Harus seperti itu, karena jiwa yang besar itu jiwa yang mampu mengakui kesalahannya dan tidak justru menyembunyikan atau melempar kesalahan itu kepada orang lain. Lanjut. Nah, terakhir, kunci dari semua yang Mas Iwan sampaikan itu adalah etika kerja yang dipahami, dihayati, diterapkan. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa punya attitude kerja yang baik. Tidak ada orang yang sukses tanpa punya karakter disiplin yang kuat. Tidak ada orang yang sukses tanpa mendapatkan kesalahan dan dia mau belajar dari kesalahan itu. Tidak ada orang yang sukses tanpa mau belajar. Maka etika kerja, karakter kerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan meskipun masih sebagai pelajar, mulai pembekalan ini harus kalian tanamkan. Saya ini sebagai pelajar SMA Segan, tapi saya juga sebagai karyawan di perusahaan A, maka saya harus begini, menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik pribadi dan orang tua, menjaga nama baik perusahaan di mana saya belajar bekerja di dunia kerja dan dunia industri. Setiap orang mempunyai karakter masing-masing, tapi kalau sudah bertanggung jawab, sudah punya etika kedisiplinan, sudah punya karakter yang baik, insya Allah itu akan menjadi modal yang sangat penting nanti kita di dunia kerja. Karena kebiasaan itu akan berpengaruh terhadap
kesuksesan kita di kehidupan yang akan datang. Nah, adik-adikku sekalian yang Mas Iwan sayangi dan banggakan, demikian pembekalan materi prakrim, praktek kerja industri ataupun praktek kerja lapangan yang bisa kami sampaikan. Sudah cukup banyak, ada 19 slide, nanti bisa mungkin bisa dikaji, dipelajari. Kalau minat atau Bu Guru, nanti agar kalian bisa paham betul, oh seperti ini yang harus saya lakukan di dunia kerja. Insya Allah perusahaan-perusahaan welcome kepada kalian semua. Welcome, kalian jangan malu dan jangan takut untuk bilang kepada Bapak Ibu Guru, Pak, Bu, sepertinya di tempat ini kami tidak cocok atau tidak sesuai, atau mungkin ada hal yang kurang prefer untuk kalian stigma di tempat kerja itu yang apa-apa dikit-dikit disuruh, dikit-dikit dimanfaatkan, begitu akan terus-menerus itu terbangun. Jangan sampai kita itu bekerja, kita itu belajar di perusahaan itu untuk mencari ilmu dan memposisikan kita sebagai pekerja. Kalau seperti itu maka kita harus betul-betul mempunyai mempunyai sifat yang kritis. Kalau memang di sini kok ditimbang manfaat dan madorotnya terlalu banyak madorotnya, kalian bilang sama pembimbing, Pak, mohon maaf Pak, di tempat ini seperti ini. Nanti pembimbing akan mengarahkan, cobalah diikuti dulu, nanti dievaluasi. Kalau memang kalian tidak mampu, nanti sekolah misalnya akan mencarikan tempat yang lain, atau kalian akan mencari koneksi yang lain. Karena kalau dipaksa dan 6 bulan ada di situ, kalian paksakan itu, kalian akan berontak. Dan kalau berontak itu dilakukan di saat kalian belajar bekerja, maka ke depan nanti jangan sampai itu menjadi karakter. Pemberontak itu jangan sampai menjadi karakter dan sifat kita. Jadi karena kondisinya kita lagi belajar, lagi bekerja, kita juga harus mempunyai sisi-sisi kritis. Kita timbang madorot sama manfaatnya. Kalau manfaat, lanjut. Kalau ada madorotnya, curhatkan ke guru, kita perbaiki. 1, 2, 3 kali tidak ketemu solusinya, maka mumpung masih ada waktu, kalian pun masih punya opsi seperti itu. Kenapa Mas Iwan bilang seperti ini? Karena Mas Iwan pernah PKL ditempatkan di sebuah pekerjaan, tetapi mohon maaf, kita tidak diberi kesempatan untuk bekerja, kita tidak diberi kesempatan untuk memberikan kemampuan kita, ya datang tengok-tengok, atau kadang nggak ada kontribusi apapun, nggak diberikan tugas dan lain sebagainya. Saya keluar, saya milih dan diladen tukang pada saat itu di sebuah proyek. Malah kebetulan proyeknya itu membangun musola, itu masjid di SMK Seigan itu. Saya dulu PKL di luar, tapi saya temukan itu, saya keluar. Saya bilang sama guru saya, Pak, di sini saya nggak bisa berkembang, saya tidak diberi tugas, saya dinengke wae, tidak diberi apa-apa. Saya mau keluar, keluar nggak ada tempat lain. Di sekolah baru bangun masjid, ya udah, saya praktek kerja lapangan, bangun masjid SMK itu dengan latihan tukang. Nggak apa-apa, memang harus diawali dengan seperti itu. Yang penting ilmu kita peroleh, pengalaman kita dapatkan. Orang mau besar itu harus diawali dari bawah dulu, ya latihan tukang sike, ya nanti bisa jadi tukang, nanti naik lagi jadi mandor, jadi pelaksana, dan insya Allah kalian nanti akan mencapai posisi tertinggi sebagai seorang pimpinan perusahaan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan mau, atau jangan jangan malu untuk berkotor-kotor, jangan malu untuk bersimbah peluh di proyek, jangan malu. Anak STM itu anak yang punya karakter, dan insya Allah patut dibanggakan setelah nanti kalian semua lulus dari sekolah.
Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan ke guru selaku moderator, Pak Wira. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini ada gangguan teknis dari operatornya. Nggak bisa. Dengar ya? Sudah dengar ya? Mewakili dari admin, terima kasih kepada Pak Iwan atas kontribusi dalam acara pembekalan PKL periode 2001-2002 untuk jurusan khusus KGSP yang insya Allah nanti di bulan Juli ini akan berangkat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta didik serta calon PKL periode 2021-2022 dari jurusan KGSP. Di sini saya Mustamaji selaku yang mengurusi Pokja PKL versi ini dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Nova dan April. Di sini akan memberikan pembekalan, rangkaian pembekalan, yang mana dalam rangkaian ini nanti akan memudahkan kelancaran dalam pelaksanaan PKL yang tujuan akhirnya adalah peserta didik bisa mengenyami dari kompetensi yang ada, yang sinkron dengan dunia industri, dunia kerja, yang pada akhirnya adalah khususnya bagi peserta didik yang berminat dalam lingkup jurusan itu bisa terus terserap dalam kerja. Di sini saya hanya akan menyampaikan dari tentang jurnal yang nanti itu mendampingi dalam pelaksanaan PKL peserta didik dan terkait dengan motivasi yang ada. Saya menyimak tadi dari bekalan Pak Iwan itu sudah terang di situ dijelaskan. Harapkan itu bisa memotivasi peserta didik semua yang mana pada tahun ketiga kemarin kita tidak bisa efektif bertatap muka di sekolah. Nah, ini harapannya secara soft skill bisa memberikan motivasi lebih bagi peserta didik dalam nanti terjun di dunia PKL. Dan untuk PKL ini karena kita mengikuti waktu bekerja efektif di dunia kerja, sehingga memungkinkan untuk tahap didik bisa melaksanakannya. Dan ini telah dibuktikan di semester kemarin, di tahun kemarin ini, yang mana dari pertama kali dari KGSP kelas 4 tahun itu melaksanakan PKL dan alhamdulillah bisa lancar dan sukses semua. Sehingga tidak menutup kemungkinan meskipun saat ini dengan kita melihat kondisi yang ada, perkembangan COVID ini meningkat, kita harapkan nanti dengan adanya pelaksanaan PKL ini dan bisa terlaksana, itu bisa memberikan kontribusi lebih pada peserta didik yang harapannya adalah nanti setelah lulus itu bisa langsung bisa bekerja sesuai bidang, dan andai kata ada yang melanjutkan di bidang yang lain itu bisa mengambil hikmah dari pelaksanaan PKL ini, karena pelaksanaan PKL untuk yang 4 tahun, kelas 4 tahun itu minimal 6 bulan dan itu bisa nanti diagendakan atau ditambahkan, karena sifatnya adalah PKL ini istilahnya adalah magang atau ya seperti orang bekerja
Nanti dalam pelaksanaan PKL, peserta didik akan disertakan buku jurnal atau sebenarnya buku saku atau yang mungkin biasa dibandingkan itu seperti buku diary. Ya. Sifatnya buku jurnal ini adalah membantu tadi seperti yang disampaikan Pak Iwan itu dalam pelaksanaan PKL saja harus membuat laporan di akhir. Nah, untuk membantu tersusunnya laporan yang baik, diantaranya nanti peserta didik disertakan buku jurnal dan mungkin bisa ditayangkan oleh Apri tentang slide-slide-nya. Andai kata kurang jelas dalam pemaparannya nanti saat diterimakan, saya rasa nanti bisa mencermati isian-isian yang ada dalam buku jurnal tersebut. Poinnya sederhana, ya kita buat sesimpel mungkin, tetapi tidak melupakan esensi yang diharapkan. Sebenarnya silahkan nanti dari buku jurnal yang ada itu jangan sampai hanya disimpan rapi dan bersih di rumah atau dibawa dan pergi dan pulang, tetapi harapannya adalah diisikan. Itu ada identitas. Jadi kita dengar dari Pak Iwan saat masuk itu ada orientasi seperti saat di sekolahan. Manfaatkanlah orientasi di pertama kerja itu peserta didik mengisikan identitas yang ada. Dalam jurnal ini itu ada di situ kolom-kolomnya, tapi secara minimal sehingga nanti bisa ditambahkan identitas yang seperti ya, pembimbing atau pimpinan yang ada di dunia usaha, dunia industri. Jangan sampai nanti sudah 6 bulan melaksanakan PKL, peserta didik tidak tahu ya, nama pimpinan dari industri yang ditempati. Yang tahu hanya ya yang ketemu sehari-hari saja. Sehingga dalam orientasi ini silakan dengan menggunakan tadi komunikasi yang baik dan percaya diri, silakan bisa melalui bertanya langsung tentunya lebih baik, atau kalau di tempat kerja biasanya ada yang sedang tuntutan kerjanya saya kerja tayang sehingga tidak mau diganggu, ya silakan dari informasi plakat yang ada atau struktur organisasi, silakan dengan melihat, membaca dan menanya itu dilakukan sehingga nanti bisa mengenal semua karyawan yang ada di industri tersebut, sehingga ini akan membantu nanti saat peserta didik bekerja, melakukan pekerjaan atau pelaksanaan PKL, tidak canggung lagi kalau sudah tidak kenal. Ini ada di halaman misalkan sejarah berdirinya Didi, nanti bisa diisikan di sana dengan menggali informasi. Dan bisa dengan tadi saya ulang, bisa dengan bertanya langsung atau kadang ada profil industri itu sudah dibuat dalam web ya, internet, nah, itu bisa dicari di situ. Kemudian dari buku jurnal ini juga ada nanti disampaikan tentang petunjuk yang ada. Nah, mohon maaf, mungkin ini secara normatif masih sama dengan yang tahun kemarin, tetapi dengan kondisi saat ini yang ada tanggap tentang COVID, nah, ini kita menyesuaikan saja nanti dengan industri. Misalkan begini, industri itu karena penanganan COVID atau lokasi industri yang berbeda, lingkungannya adalah di hilir dalam masuknya, tidak semua. So, monggo nanti bisa mengikuti dari aturan yang ada di industri. Dengan tadi kita konfirmasikan, semisal terlalu lama ininya apa? Rotasinya. Nah, itu ya silakan nanti dikomunikasikan segala permasalahan dengan melalui pembimbing sekolah ataupun langsung ke pembimbing di industri. Karena kadang penempatan
di area kerja, kalau di TPP kan misalnya bangun perumahan atau rumah yang lokasinya jauh. Dan di situ butuh akses yang mungkin dari peserta PKL dirasa berat dalam menjangkau, nah monggo nanti bisa disesuaikan dengan komunikasi yang baik. Harapannya adalah dari aturan yang ada di sini itu bisa mengarahkan PKL itu bisa selesai dari satu industri yang masuk sampai keluarnya. Jadi harapannya ya tidak banyak perpindahan tempat. Yang pun nanti kalau ada perpindahan ya kita kasihkan slot hanya 1 kali pindah harapannya. Dan dari yang sudah terlaksana itu minim yang berpindah. Misalnya karena misalkan ya proyek selesai di paruh waktu, kemudian pindahnya jauh, sehingga harus cari tempat yang dekat karena menyesuaikan dengan pembiayaan dan sebagainya. Silakan nanti ini bisa disesuaikan dengan komunikasi yang baik. Aturan di sini hanya sebagai batasan panduan agar keterlaksanaan PKL bisa terjamin dengan baik. Kemudian yang terpenting lagi dari jurnal ini adalah nanti adanya harian, catatan harian. Jadi tadi ada kita, setelah saya tangkap dari Pak Iwan itu Pak Didik ada saat masuk dan pulang gitu kan. Kemudian ini bisa mendampingi dari saat pulang, yaitu nanti di keterlaksanaan. Jadi saat pulang atau awal kerja itu bisa merencanakan, tadi ada perencanaan, ada dari ini ya Pak, perintah yang ada. Dengan ini nanti silakan tidak perlu berpusing ria dari yang tampilan itu, tapi pembahasan. Di sini silakan kalian tuliskan kegiatan harian yang dilakukan itu apa. Jadi yang bisa ditangkap dari pemahaman, tuliskan saja apa adanya. Karena dari jurnal ini nanti untuk membantu penyusunan laporan, sehingga kesempurnaannya nanti kita harapkan ada di laporan. Dan ini nanti bisa jadi pendukung utama. Sehingga silakan itu dari kolom yang ada, itu tuliskan topik atau pekerjaan yang dilakukan. Tuliskan saja. Sehingga dari yang dituliskan itu nanti ada lembar lagi, yaitu pembahasan. Dari pembahasan. Jadi ambil topik yang tadi dilakukan, kemudian dibahas, dicocokkan dengan teorinya. Jadi kalau di jurnal awal tadi di harian itu ada penulisan KD, itu bisa digantikan 1, 2 sampai urut ya. Istilahnya kalau yang disediakan kolom atau baris yang ada itu kurang, nanti bisa ditambahkan sendiri ya di fotokopi, bahkan dan dimasukkan lagi ke dalam jilidan jurnal. Tapi dari yang kemarin telah melaksanakan ini tidak terisi penuh. Tentu saja, karena di satu perusahaan, satu industri dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi di sini dari kalau yang ada di jurnal itu tidak harus terisi semua ya, terisi semua dengan penuh, tapi ya jangan sampai kosong, karena kalau kosong nggak mungkin. Ya. Di sana dalam satu pekerjaan di industri, meskipun katanya lagi kosong misalkan, tetapi di sana ada tadi ya perencanaan, kemudian ada bersih-bersih. Ya. Tadi dari Pak Iwan kan menyampaikan datang bersih, pulang juga bersih. Dalam artian bukan bersih tidak ada pekerjaan, tetapi di situ adalah dalam persiapan dan perencanaan. Dan ada lagi, di akhir adalah evaluasi.
Jadi ada yang dikerjakan kemarin apa bisa dievaluasi untuk perencanaan di berikutnya. Kemudian dari harian yang sudah ada itu silakan nanti dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan pembimbing dari sekolah ataupun pembimbing dari industri, ya. Kalau ada permasalahan dalam pelaksanaan ataupun ingin penjelasan lebih, dan itu nanti ada kolom-kolom dalam misalnya konsultasi, nanti bisa diisikan di sana dan diparahkan, sehingga ini bentuk konsultasi atau komunikasi itu bisa terrekod ya dalam catatan. Kemudian yang penting lagi dalam jurnal ini nanti adanya penilaian kompetensi, ya. Ini yang kita jadikan dari sekolah dasar dalam membantu menerbitkan sertifikat. Jadi dari Pak Wiran sudah menyampaikan bahwa ada industri yang telah menerbitkan sertifikat, tetapi ada yang belum. Sehingga dari sekolah di sini membantu menjembatani saja. Jadi sertifikat ini bukan diterbitkan oleh sekolah, tidak, tetapi diterbitkan nanti legalitasnya adalah dari industri. Sehingga di sini ada tertulis di situ tentang kompetensi keterampilan bidang standar kompetensi. Di sini kita berikan slot 10 baris ya. Itu harapannya adalah tampilan dalam sertifikatnya nanti baik. Dan dari penilaian di sini silakan nanti bisa dikomunikasikan juga kepada pembimbing di industri bidang-bidang pekerjaan yang lingkupnya itu yang lebih besar. Jadi kan KD, kalau di sekolah kan ada standar kompetensi, di bawahnya ada KD-KD dan indikator. Nah, itu kalau memang terlalu banyak itu bisa dikelompokkan, dikerucutkan ke yang poin pekerjaan yang lebih besar. Sehingga harapannya nanti tampilan dalam sertifikatnya itu bisa baik. Dan yang terakhir nanti dari penilaian itu adalah penilaian sikap kerja yang ditampilkan. Itu harapannya adalah minimal baik. Sehingga kalau kurang bagaimana? Jadi tadi ada dari Pak Iwan adalah perbaikan. Silahkan nanti komunikasikan dengan baik bagaimana memperbaiki. Biasanya dalam penilaian sikap kerja ini kok bisa dinilai kurang, itu satu, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Jadi PKL hanya diam seperti patung, mau berbuat apa itu merasa takut dan takut pertama minder mungkin karena kompetensi kemampuan yang merasa belum dimiliki, dan juga tidak ada keberanian atau takut salah. Sehingga silakan nanti biar penilaian sikap kerja ini baik, yang mungkin saat ini secara kepribadian adalah pendiam, mulai menggali informasi bagaimana biar bisa berani berkomunikasi dengan baik. Karena untuk perbaikan dan sikap kerja yang baik itu hanya bisa dibangun dengan komunikasi yang baik. Selanjutnya dari jurnal ini nanti ada lembaran-lembaran penilaian penyelenggaraan. Ini bisa dari peserta didik sendiri, peserta PKL, ada masukan dari pembimbing dari industri atau tempat PKL, dan nanti ada penilaian dari pembimbing dari sekolah. Yang terakhir adalah adanya masukan dari peserta PKL, dari pembimbing dari industri, dan juga dari pembimbing sekolah, yang harapannya itu untuk peningkatan
keterlaksanaan pelaksanaan PKL yang lebih baik lagi. Ini inti dari penyampaian jurnal yang saya sampaikan, bahwasanya kembali lagi jurnal ini adalah sifatnya membantu sebagai catatan harian dalam nanti peserta didik membuat laporan. Ya, akhirnya adalah peserta didik setelah melaksanakan PKL diharapkan bisa membuat laporan yang baik, yang itu mencerminkan dari pelaksanaan peserta didik dalam melaksanakan PKL. Dan dari harapan pelaksanaan jurnal ini, nanti setelah selesai dan mendapatkan penilaian, karena peserta didik di sini 4 atau tahun terakhir, sehingga dengan terisikannya jurnal ini dengan baik, kita harapkan nanti penerbitan sertifikat juga bisa secepatnya, sehingga saat peserta didik sudah dinyatakan lulus dari sekolah, yang membutuhkan atau ingin menggunakan sertifikat pelaksanaan magang atau PKL ini bisa segera memanfaatkannya. Syukur itu bisa kembali bekerja di tempat industri yang dilaksanakan. Mungkin ini dari penjelasan tentang jurnal PKL, dan ini bisa dibantu tentang tanya jawab seputar dari pelaksanaan PKL. Dari saya sekian, dari tim pemandu akan mengarahkan sehingga dalam pelaksanaan PKL ini nanti peserta didik bisa benar-benar siap dan punya kepercayaan diri untuk bisa melaksanakan PKL dengan baik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf untuk adanya kendala teknis yang tadi saya alami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Santosa untuk berbagi pengalaman serta materi yang sudah disampaikan mengenai pelaksanaan PKL. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu pesan untuk siswa-siswi yang akan mengikuti PKL, yaitu mengikuti aturan yang ada di perusahaan, termasuk dengan jam kerja dan pakaian yang akan digunakan, menjaga sopan santun selama di tempat PKL, mempunyai checklist pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, sikap dalam bekerja selama melaksanakan PKL, sikap dalam menerima perintah, menjalankan dan melaporkan pekerjaan. Serta tadi ada penjelasan mengenai pengisian jurnal. Kemudian memasuki acara selanjutnya, yaitu tanya jawab atau diskusi. Kami persilahkan kepada siswa-siswi yang masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih ada hal yang belum dipahami mengenai pelaksanaan PKL dari Bapak Iwan atau mungkin dari Pak Rustam Haji. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk siswa-siswi yang akan bertanya bisa langsung menyalakan mikrofon dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, apakah ada yang bertanya? Atau mungkin sudah cukup jelas? Lanjut aja nih, Pak. Lanjut. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kepada Pak Iwan.
Kami dari penyelenggara dari sekolah mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk dapat menerima pemaparan materi serta sharing pengalaman dari Bapak Iwan. Semoga dapat bermanfaat bagi siswa-siswi kami. Saya persilahkan kepada Bapak Iwan apabila ada keperluan lain yang Baik, Bu Guru, Pak Wira, Pak Rustam, dan Bapak-Bapak sekalian, adik-adik yang saya banggakan, kami mohon izin, kami live selamat praktek kerja industri bagi adik-adik semuanya, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan semoga kalian sukses selalu. Jaya terus SMK Negeri 1 Saikan, kami mohon pamit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Baik, jika semuanya sudah paham, sudah dapat dimengerti. Untuk link presensi yang kedua, karena tadi sudah saya sampaikan untuk presensi ada 2 kali, di awal dan di akhir. Untuk di presensi di akhir akan segera kami share melalui kolom chat. Jadi dimohon untuk siswa-siswi jangan langsung meninggalkan room Google Meeting ini. Karena pemaparan sudah selesai, kemudian ada penjelasan untuk pengisian jurnal dari Bapak Rustam Aji juga sudah sangat mendetail. Apabila dari siswa-siswi masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami di Purja PKL, Bapak Rustam Aji selaku koordinator PKL, ataupun Bapak Ibu Guru di KGST. Saya mewakili penyelenggara acara untuk pembekalan siswa kelas 13. Kompetensi keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan tahun pelajaran 2021-2022. Mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah ikut bergabung di room Google Meeting ini. Terima kasih untuk Bapak Yan Fatkunal Huda selaku Kepala SMK Negeri 1 Saikan yang tadi sudah ikut menyambut acara pembekalan ini. Terima kasih untuk Bapak Wirawan Widiatno selaku Wakil Kepala Sekolah bagian HKI. Terima kasih kepada Bapak Rustam Aji selaku koordinator PKL, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru di jurusan KGSP yang sudah ikut bergabung di acara pembekalan pagi ini. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kendala-kendala teknis. Dan saya selaku MC pada acara pembekalan ini, saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau kurang pas. Semoga acara pagi ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswa kami. Saya ingatkan kepada siswa-siswi di masa pandemi ini dalam pelaksanaan PKL, jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Untuk link presensi yang kedua akan kami share. Jadi silakan presensi dulu sebelum meninggalkan room Google Meeting.